Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas yang diberikan oleh Mas Rian minggu lalu. Jadi kelompok 1 ini terdiri dari Aftahul Rizko, Christophorus Edwin, Ezekiel Elion, Burhan Nur Arifin, Aisyah Asrafi, Adam Sambora, saya sendiri Ageng Dwi Kurnia, Ahmad Imad Al-Arsy, Ahmad Lutfi Syauki, dan Andrea Raditya Firnadi. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan itu mengenai pengelolaan hutan berbasis ekosistem. Jadi pengelolaan hutan berbasis ekosistem adalah pengelolaan yang dilakukan dalam kesatuan bentang alam yang dibatasi oleh batas ekologis seperti daerah aliran sungai, tipe hutan atau formasi hutan yang berlandaskan pada interaksi di antara komponen pembentuk ekosistem dan komponen lingkungan. Pengelolaan hutan berbasis ekosistem ini menekankan pada pelestarian kualitas ekosistem. Baik, untuk selanjutnya yakni prinsip-prinsip pengelolaan hutan berbasis ekosistem. Nah, sebagai acuan yang dapat digunakan oleh perencana maupun pengelolaan hutan, Silva Forest Foundation pada tahun 1997 telah merekomendasikan 4 prinsip kebijakan pengelolaan hutan yang berbasis ekosistem. Yang pertama, yakni memfokuskan pada apa yang akan ditinggalkan, bukan apa yang akan diambil. Sebuah pendekatan berbasis ekosistem dalam memanfaatkan hutan membiarkan secara penuh fungsi hutan pada seluruh skala spasial sepanjang waktu. Sebagai contoh, seorang pengelola HPH harus mengidentifikasi setiap bagian hutan dalam areal hutan konsensinya, areal-areal mana yang harus dilindungi, serta mengidentifikasi fungsi hutan yang harus dijaga pada jangka pendek maupun pada jangka panjang. Dan yang kedua, prinsip kehati-hatian dalam seluruh perencanaan dan kegiatan pengelolaan hutan. Prinsip kehati-hatian berarti dalam setiap perencanaan pengelolaan hutan selalu mementingkan aspek perlindungan fungsi ekosistem hutan daripada aspek produksi jangka pendek. Dengan kata lain, jika kita tidak yakin bahwa kegiatan yang akan dilakukan akan melindungi, menjaga, dan memperbaiki fungsi ekosistem, ya sebaiknya tidak dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan. Oke, untuk prinsip yang ketiga, seluruh perencanaan dan kegiatan harus memasukkan perlindungan fungsi hutan pada semua skala waktu dan ruang, dengan menentukan batas ekologis dan seluruh jenis ekosistem hutan. Skala waktu yang harus dipertimbangkan adalah perencanaan pengelolaan hutan pada periode 500 tahun atau lebih, terhadap rencana penebangan selama 1-20 tahun. Sedangkan skala ruang dalam satu perencanaan ditentukan untuk areal hutan paling kecil, misalkan sebuah areal hutan pada sebuah subdas kecil seluas 200 hektar atau lebih. Jadi maksud dengan batas ekologis adalah faktor biofisik yang membatasi berbagai pemanfaatan hutan yang menyebabkan tingkat perubahan ekosistem yang tidak dapat diterima. Sebagai contoh, batas ekologis yang biasanya digunakan adalah tanah dangkal, daerah yang sangat kering atau sangat basah, atau sangat curam, dan daerah sepadan sungai. Kemudian prinsip yang keempat adalah menghargai dan memelihara proses gangguan alam sepanjang waktu dan ruang sebagai dasar kegiatan perlindungan dan pemeliharaan serta rehabilitasi kawasan hutan. Sebagai contoh, adanya pohon yang rusak karena kebakaran hutan atau gangguan alam lainnya sangat mempengaruhi komposisi, struktur, dan fungsi ekosistem dengan keseluruhan fungsi hutan. Pada level bentang lahan, gangguan alam baik besar maupun kecil sangat berpengaruh terhadap keragaman pola habitat dan keragaman tumbuhan dan hewan. Perlindungan dan pemeliharaan sangat diperlukan untuk keperluan pembentukan komposisi struktur dan fungsi hutan pada suatu bentang lahan. Pemeliharaan dan rehabilitasi keanekaragaman hayati sangat penting dilakukan untuk melestarikan seluruh kehidupan yang kita ketahui pada suatu ekosistem hutan. Pemeliharaan keanekaragaman genetik artinya menjamin keberadaan genetik lokal termasuk genetik pohon yang ditebang pada suatu areal. Harus direhabilitasi dengan genetik yang sama jika sudah sangat rusak. Pemeliharaan keragaman spesies dan komunitas berarti pemeliharaan keragaman populasi lokal meliputi tumbuhan, satwa, dan mikroorganisme pada setiap fase suksesi pada seluruh tipe ekosistem yang ada di seluruh kawasan hutan. Perlindungan keragaman hayati tidak boleh bersifat kaku dan eksklusif, tetapi tetap memperhitungkan budaya dan ekonomi masyarakat. Terima kasih sebelumnya pada Ari dan Mas Gaso. Selanjutnya ada konsep dari perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan yang berbasis ekosistem, yang dapat diartikan sebagai sebuah cara yang berhubungan dengan pemanfaatan ekosistem itu sendiri, di mana yang terdiri dari melindungi, memelihara, dan bila perlu memperbarui keragaman hayati dari level spesies dan genetik menuju level komunitas dan lanskap. Selanjutnya, ada perspektif ekosistem yang bekerja pada semua skala dari mikro sampai global. Lalu,
sebuah pendekatan berbasis ekosistem ini sendiri dalam pemanfaatannya itu yang pertama melindungi atau menjaga fungsi hutan pada semua skala, spasial, dan waktu. Selanjutnya menuju pemanfaatan yang berkelanjutan atau lestari dalam batasan ekologi. Lalu konsep yang utama sendiri bahwa pendekatan berbasis ekosistem itu memfokus seluruh kegiatan pengelolaan pada apa yang dapat dibiarkan di alam, baru kemudian apa yang dapat diambil tanpa merusak fungsi dari ekosistem keseluruhan itu sendiri. Selanjutnya ada kondisi dan perkembangan pengelolaan hutan berbasis ekosistem di Indonesia. Pertama itu ada kesepakatan. Indonesia terikat oleh berbagai kesepakatan internasional. Antara lain adalah Convention on Biodiversity, selanjutnya ada Convention on Climate Change, ada Forest Principles and World Conservation Strategy. Undang Nomor 41 tahun 1999 yang berisi tentang produk hutan tidak hanya didasarkan atas jumlah kayu, namun lebih kepada kemampuan ekosistem hutan yang bersangkutan secara lestari. Selanjutnya ada pendekatan berbasis tegakan hutan, yaitu pengelolaan terpadu bersifat parsial dari pengelolaan ekosistem hutan. Ia bertujuan untuk mengoptimalisasi aspek ekonomi, sosial, dan ekologi atau sustainable forest management. Kemudian di kasus yang diangkat oleh kelompok kami adalah Ecosystem Based Management Revisited. Yang pertama, latar belakang pengelolaan ekosistem atau pengelolaan berbasis ekosistem dapat didefinisikan sebagai pengelolaan sistem alam yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ilmiah ekologi dan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam dimensi kelembagaan, ekonomi, dan sosial politik dan ekosistem yang menguntungkan penduduk, struktur, dan keanekaragaman hayati. Pepohonan dan hutan kecil di kota membantu mengurangi panas, polusi udara, meningkatkan umur infrastruktur, menahan dan memperlambat air hujan, dan mengurangi kebutuhan energi dalam bangunan. Kemudian masalah yang diangkat dalam kajian ini yaitu di kota Toronto, Kanada memiliki sebuah program pembakaran resmi yang bertujuan untuk pemeliharaan ekosistem sabana pohon ek hitam atau Quercus velutina yang terancam secara regional di 3 taman kota, yaitu High Park, South Humber Park, dan Lambton Park. Ketiga taman ini banyak digunakan oleh penduduk kota dan dikelilingi oleh lingkungan pemukiman. Sebelum terbentuk lingkungan pemukiman, ekosistem sabana pohon ek hitam merupakan ciri khas situs dataran tinggi dengan tanah berpasir yang terbuka dan munculnya kebakaran alami yang menjaga tegakan secara berkala. Kajian ini bertujuan untuk menerapkan 10 aspek mengenai ekosistem based management yang ditulis oleh Graham Bain tahun 1994 agar tetap relevan karena membahas dimensi ekologi dan sosial sehingga dapat digeneralisasikan untuk diterapkan pada konteks hutan kota. Kemudian untuk hasil kajiannya yaitu dari perspektif integritas ekologi atau ekologikal keadaan terancam. Kemudian terdapat kemajuan dalam memulihkan integritas pra-urbanisasi dan tipe ekonomi ini, di mana perlu adanya pertukaran antara proses ekologi dan nilai sosial, atau antara keanekaragaman hayati dan jasa ekonomi ekosistem budaya. Kemudian kajian ini mengungkapkan bahwa integritas ekologi atau ecological integrity dalam konteks perkotaan bersifat sehingga konsep ini dapat digandingkan dengan konsep ketahanan atau resilience. Ketahanan atau resilience ini menjadi konsep yang umum untuk meneliti dan mengelola sistem sosial ekologi perkotaan. Ketahanan mengacu pada kapasitas ekosistem untuk pulih dari gangguan dan untuk menyesuaikan dengan kekuatan eksternal yang baru diperkenalkan. Kemudian dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa urbanisasi adanya pengelolaan ekosistem perkotaan secara efektif, serta manfaat dan layanan terkait bagi penghuni kota,
hutan kota khususnya sangat penting untuk kesehatan dan ketahanan landscape kota dalam jangka panjang. Program pembakaran yang terjadi di Toronto menggambarkan pentingnya melestarikan ekosistem langka dan praurbanisasi di dalam pusat kota publik dalam melakukannya, serta tantangan dalam memulihkan integritas ekologi sambil menyeimbangkan akses manusia ke ruang hijau perkotaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.